Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kali ini saya akan membahas sesuatu yang sebetulnya sudah sangat lazim di Indonesia, yaitu arisan. Nah, banyak orang-orang yang menonton video saya tentang konten 3 cara menabung. Mereka bilang, Pak, bagi saya hal yang baru, Pak, menabung logam mulia, menabung emas, sama menabung saham, itu saya nggak lazim, Pak. Yang saya tahu itu saya suka arisan, Pak. Uangnya saya putar di arisan. Apakah itu termasuk menabung? Kita akan bahas tuntas setelah yang satu ini. Welcome to Success Before 30, Business and Financial Mentoring. Kita tahu bahwa arisan itu sudah menjadi trademark ya dari masyarakat Indonesia, terutama kaum ibu-ibu. Kita sendiri tahu bahwa ibu-ibu kita itu paling demen yang namanya arisan. Ya, dan ini turun-temurun. Oke, mari kita bicarakan sedikit. Saya anggap ini arisan yang benar ya, bukan arisan bodong ya. Nah, arisan yang benar itu adalah biasanya arisan itu sudah melekat ya. Apapun perkumpulan biasanya anggotanya pasti ada aja kegiatan arisan. Anda di organisasi apa, tadi agama, atau organisasi PKK, atau organisasi kampung, atau organisasi desa, atau perumahan, atau perkumpulan, apapun biasanya pasti ada arisan. Alright. Nah, pertanyaan saya adalah apakah arisan ini sama dengan menabung? Nah, di sini. Atau jangan-jangan arisan itu sama seperti investasi. Supaya saya jelaskan. Baik. Kalau menurut Anda, arisan itu tujuannya adalah Anda tujuannya itu nabung supaya uangnya nggak kepake. Dan Anda memakai ilmu menyisihkan seperti yang saya ajarkan. Boleh, asal Anda ambil uangnya di slot paling terakhir. Ya, jadi kalau arisan itu istilahnya ngepiau, ya, apalah bahasanya itu, saya piaunya yang paling terakhir. Jadi saya ngambil yang paling akhir, yang ke-12. Itu saya, contohnya mungkin putarannya 12, anggotanya isinya 12 orang. Kalau Anda yang ke-12, itu masih termasuk menabung. Sehingga waktu ke-12, Anda membeli barang apa, atau apa, itu biasanya Anda masih bisa dapat dananya itu paling akhir. Nah, itu seperti kayak gitu. Contoh, Anda membeli kalung KK Life Force ini contohnya. Ini kalung yang saya pakai. Ini banyak yang bikin sistem arisan. Ini harganya kalau arisan mungkin harganya 2,5 juta. Jadi setiap bulan, kalau anggotanya 10 orang, setiap orang store 250, 250, 250. Jadi waktu Anda sudah beli dan Anda store 250 sampai yang paling akhir, itu mungkin masih termasuk. Tapi, arisan tidak bisa dikatakan menabung kalau Anda mungkin orang yang pertama. Jadi udah yang pertama malah Anda beban dan ini meningkatkan gaya hidup. Yang ini angsuran belum lunas sampai masih harus bayar 10 kali sampai 12 kali. Anda lagi arisan yang kedua, arisan ketiga, arisan keempat. Kapan habisnya? Dan itu namanya bukan menabung, itu namanya meningkatkan gaya hidup. Beli semua apapun mau. Nah, jadi arisan ini bisa digunakan reason menabung, yes. Asal dengan satu tujuan. Akhir dan Anda tujuannya memang mau menyisihkan uang supaya nggak kepake. Itu saya setuju banget. Cara yang paling sederhana dan simpel. Dan Anda bisa gunakan uang itu nanti next time untuk menabung emas di Tamasya contohnya mungkin. Bisa. Tapi Anda tidak bisa dikatakan menabung kalau Anda terus berbelanja. Dan Anda ambil uangnya pertama. Dan itu akan menjadi beban. Karena Anda harus masih mengangsur 10 kali lagi. Karena mereka belum dapat hak. Nah, makanya seringkali kejadian uang arisan itu bermasalah. Karena pesertanya salah satunya nggak beres. Ayo tulis di kolom komen, sebut nama teman kamu, siapa yang arisannya yang ke-6 sudah macet gitu. Atau yang pertama sudah macet, terus anggota arisannya hilang gitu. Tulis di kolom komen, dan silakan share video ini ke ibu-ibu. Dan terutama mereka yang suka berhutang tapi nggak bayar hutangnya. Ayo, dan dalihnya pakai arisan. Nah, ini seringkali banget. Nah, jadi kalau Anda mau tahu video saya, Pak, kenapa kok saya berhutang itu susah nagihnya? Kalau ngutangnya mukanya melas minta ampun, tapi kalau nagihnya kok susahnya minta ampun, silakan share video saya ini. Ya, ada di video-video saya sebelumnya. Tetapi di video saya kali ini, apakah arisan itu sama dengan menabung? Jadi itu poin yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, jadi dengan demikian saya harapkan apakah arisan itu boleh? Sah-sah aja, karena itu udah turun-temurun. Tapi tujuannya, kalau tujuannya memang Anda di paling akhir, Anda bisa menyisihkan. Dan kalau Anda membeli barang itu dengan tidak memberatkan cash flow Anda, ya saya rasa nggak ada masalah. Ya, tapi kalau Anda memberatkan cash flow Anda, dan Anda beli semuanya ini pengen, itu pengen, semuanya pengen, ya saya rasa itu nggak bijak. Berarti Anda memaksakan sesuatu yang belum pada saat. Demikian sharing saya. Jangan lupa like-nya. Dan always salam hebat luar biasa.